يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita kembali melangkahkan kaki kita setelah semalam sama-sama kita mendekat kepada Rasulullah SAW dalam pembacaan riwayah maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah mudah-mudahan peringatan maulid yang telah kita laksanakan semalam menjadi tawassul kita, menjadi wasilah buat kita. Apa yang menjadi hajat, yang punya hajat, keinginan dengan wasilah hadir di maulid, majlis maulidnya Rasulullah SAW semalam, insyaallah yang punya hajat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mendapatkan ujian-ujian musibah diberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan hikmah yang terbaik buat kehidupannya. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita senantiasa selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal. Kita minta dalam keadaan kita beribadah, meninggalnya kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita membaca kitab sebagaimana kitab yang kita baca ketika khatmul Quran, yaitu kitab Al-Itqan yang berbicara tentang fadilah Al-Quran. Ini enggak capek Pak ya semalam ya? Enggak capek. Suara saya tinggal pelan doang nih. Saya kencengin takut habis ya. Sebagaimana saya katakan ya, sebelumnya kita tetap mengaji ya. Mohon maaf juga dari pengurus nggak bisa ngasih apa-apaan ini pagi. Apa-apaan minum ada air, jangan air keran, jangan sampi kita. Mana ada yang lain?
terus kita menuntut ilmu dalam kitab Al-Itqan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa adam an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi ad-darain amin. Al-fasl al-awwal fima warada fi fadlihi 'ala al-jumlah. Fasal yang pertama fima warada, berbicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fadlihi, yang berbicara tentang fadilah, keistimewaan daripada Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang menjadi pedoman pegangan dalam kehidupan kita, khususnya diantaranya adalah dengan kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adam an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi ad-darain amin. Wa akhraja ad-Darimi min hadits Abdullah ibn Amr marfu'an, Al-Qur'anu ahabbu ila Allah minas samawati wal ardi wa man fihinna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ahabbu ila Allah. Kalau kita mau bertanya, dalam pandangan Allah itu Allah lebih cinta, lebih suka kepada apa? Maka dalam hadis ini terjawab, Al-Qur'an ahabbu ila Allah minas samawati wal ardi wa man fihinna. Al-Quran paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran paling disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minas samawati wal ardi, ketimbang langit-langit dan bumi, wa man fihinna, dan makhluk yang berada di dalamnya. Allah lebih mencintai Al-Quran. Kenapa? Al-Quran kalamnya Allah, firmannya Allah sendiri. Maka Allah menyukai dan mencintai Al-Quran melebihi langit-langit dan bumi dan makhluk yang berada di dalamnya. Hadis ini berarti memberikan pesan bahwa kita diperintahkan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, Quran. Maka kita harus punya waktu dalam satu hari untuk bisa membaca Al-Quran, kapan aja boleh, habis subuh, pagi waktu duha, zuhur, asar, maghrib, kapan aja. Kita harus menjadwalkan mengagendakan kesempatan kita, harus kita sempetin untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti maknanya
orang yang membaca Al-Quran, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Habbu ilallah. Hadis yang kedua, akhraja Ahmad wa Tirmidzi min hadits Shaddad bin Aus. Ma min muslimin ya'khudhu madja'ah fayaqra'u suratan min kitabillahi ta'ala illa waqqada Allahu bihi malakan yahfazuhu fala yaqrabuhu syai'un yu'dhihi hatta yahabba mata yahabbu. Hadis yang kedua, ini fadilah membaca Al-Quran satu surah. Surah apa aja? Ma min muslimin ya'khudhu madja'ah. Tidaklah seorang muslim dia mengambil tempat tidurnya. Berarti maksudnya dia mau tidur, dia berangkat tidur. Tidaklah seorang muslim dia menuju tempat tidurnya, fayaqra'u suratan min kitabillahi ta'ala, maka dia membaca satu surah dari Al-Quran, dari kitabnya Allah. Dalam hadis ini jadi dalil, ya, kalau ada orang bertanya, bolehkah kita sebelum tidur, kalau yang kita baca misalnya bukan ayat kursi, kan memang ada perintahnya kalau kita mau tidur membaca yang antaranya ayatul kursi. Itu ayat. Kita baca misalnya satu surah aja, qul huwallah, surah, satu surah. Satu surah bukan surah Al-Baqarah. 3 juz. Baru mulai mati ada begini-begini. Ini sambil rebahan. Jadi baca sebelum tidur satu surah apa aja. Mau surah qul hu doang, qul huwallah, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan ada kalau dalam anjurannya itu baca ayat kursi, kemudian kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, dengan hadis ini terjawab gimana saat kalau baru sekali udah ketiduran. Apa-apa, boleh. Tidaklah seorang muslim dia mengambil tempat tidurnya, artinya dia berangkat untuk tidur, kemudian dia membaca satu surah dari kitabullah Al-Quran, illa wakkalallahu bihi malakan yahfadhuh, melainkan Allah wakilkan bagi orang itu, ada yang wakilin karena dia mau tidur, mau menghilangkan ataupun hilang dalam kesadaran akalnya, maka Allah wakilkan bagi orang itu satu malaikat yahfadhuhu, yang akan menjaganya. Nah, niatnya membaca kulhu 3 kali, baru sekali udah gimana? Manfaatnya berhasil kan tuh, khasiatnya gimana? Kan belum 3 kali kan? Apa-apa. Nah, ini dia hadis lain yang memberikan kelonggaran buat kita. Artinya apa? Tetap kita mendapatkan penjagaan dari Allah dengan diwakilkan ada satu malaikat yang jagain kita. Sebab kata Nabi, siapa yang mau tidur dia baca satu surah, baru kulhu baru sekali udah tidur. Itu maknanya apa? Tetap mendapatkan penjagaan, ya. Jadi jangan berkecil hati, jangan takut ya nggak dijagain ada semalam, ya. Ada yang kurang, ada sesuatu yang mungkin nggak sempurna dari amalannya, nggak apa-apa, nggak, tetap dikatakan sempurna meskipun cuma satu surah. Qul hu doang sekali, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidurlah. Niatnya mau 3 kali, baru sekali udah ketiduran. Maka dengan hadis ini kata Nabi, tetap Allah kirim satu malaikat
wakalallahu bihi malakan yahfazuhu, untuk menjaganya. Jaga dari apa? Fala yaqrabuhu syai'un yu'dhihi, maka tidak ada sedikit pun sesuatu yang bisa menyakitinya, mendekatinya. Tidak ada sedikit pun sesuatu yang bisa mendekatinya untuk menyakitinya. Tidak ada. Kenapa? Ada malaikat. Malaikatnya satu, ya, satu malaikat. Ya, itu aja udah cukup udah. Ya. Subhanallah. Ini fadilah membaca Al-Quran, ya, meskipun cuma satu surah, ya. Dan diantaranya surah yang pendek, ya, Qul Hu tadi. Paling pendek apaan? Qul Hu apa inna? Syaitanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau inna, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, kalau dari segi durasi mungkin hampir sama. Kalau ayat memang paling sedikit 3 ayat, yaitu surah Al-Kautsar, ya, gitu. Pokoknya surah apa aja dah baca. Jadi juga pengertiannya surah apa aja boleh. Membaca surah Yasin juga nggak apa-apa. Sebutnya Qul Hu mulu. Sebab ada hadis, ada pernah diriwayatkan seseorang baca Al-Qur'annya Qul Hu mulu. Surah Al-Ikhlas mulu dibaca. Sehingga pernah ada sahabat yang melaporkan, ya Rasulullah, ini si fulan baca, kayak bahasanya kalau dia baca mulu tuh surah berarti kan didemen banget. Dia baca surah Qul Hu mulu, Al-Ikhlas. Pokoknya hampir sering yang dibaca itu Qul Hu mulu. Ini nah sahabat bertanya, bagaimana nih, boleh gak seperti itu? Kita membaca satu surah yang kita suka, ya, seperti surah Al-Ikhlas. Maka kata Nabi, siapa orangnya? Fulan bin Fulan. Yaudah, panggil kemari, gitu. Panggil tuh orang yang sering baca Qul Hu, ya, surah Al-Ikhlas. Datang, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas di mana aja? Namanya orang dah demen, dibaca mulu dah, jadi amalan. Mau lagi banyak motor baca Qul Hu, ya. Lagi bengong diem. Ini orang nggak sholawat misalnya, nggak baca zikir, baca Qul Hu aja. Itu mungkin yang didengar oleh sahabat sehingga ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi langsung bertanya kepada orang ini, kenapa kau selalu membaca Qul Hu? Kata orang ini, karena aku suka dengan surah ini ya Rasulullah. Aku cinta sama ini surah. Ya, orang kalau demen kan disebut mulu. Ya. Kalau kata Nabi dalam hadis, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Kata Nabi, siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak disebutnya. Itu satu konsep ataupun satu apa itu, rumus udah. Ya, rumus. Orang kalau mencintai sesuatu atau mencintai seseorang pasti disebut-sebut mulu, disebut dalam hayalannya, disebut dalam pikirannya, terlintas dalam hatinya, kadang terlintas di mulutnya. Apa jawaban Rasulullah terhadap orang yang sudah menjawab, karena aku mencintai surah Al-Ikhlas? Jawaban Nabi, anta ma'aman ahbabta.
engkau akan bersama dengan sesuatu yang kau cintai. Boleh, dalam hadis ini berarti boleh, ya. Saya yakin di sini mungkin pada demen surah Yasin, ya. Ya. Ya, kita baca kacauan kita atau kuliah mukulhu, ya. Artinya apa? Satu surah kita demen dari Al-Quran itu membawa dampak kebaikan buat kita. Termasuk nanti kita akan mendapatkan syafaat dari surah yang sering kita baca. Itu maksudnya. Engkau nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari surah yang sering kau baca. Jadi artinya nggak ada jeleknya. Kenapa? Al-Quran. Satu surah dari Al-Quran itu firman Allah. Dahsyatnya luar biasa. Ya. وأخرج الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. Hadis yang ketiga, ya, tentang Al-Quran, masih orang yang baca Al-Quran, ya. Siapa orangnya yang membaca Al-Quran, maka sungguh orang itu telah dinaikkan dalam derajat kenabian baina jambaihi, di hadapannya. Jadi kita baca Al-Quran. Ini hadis lagi nih, motivasi buat kita baca Al-Quran. Jangan sampai kagak, ya. Sehari biar kata cuma sekali baca Al-Quran, ya. Kenapa kata Nabi? Siapa yang baca Al-Quran maka sungguh ustudrijan nubuwah, orang itu telah dinaikkan pangkatnya. Naik sampai kemana? Dalam derajat kenabian. Itu orang naik jadi nabi gitu, Pak. Derajatnya. Bukan labelnya nabi gitu. Derajat kenabian. Orang baca Al-Quran masuk dalam derajat kenabian. Levelnya level nabi. Ghaira annahu la yuha ilaih. Hanya saja orang yang membaca Al-Quran ini, kita yang diangkat derajatnya dalam derajat kenabian, kita tidak diberikan wahyu. Nah, kalau nabi beneran ya dikasih wahyu. Bedanya itu doang. Bedanya kita nggak dikasih wahyu, jadi tetap bukan nabi. Cuma derajat kita naik dalam posisi derajat yang tingkatannya para nabi. Oh, subhanallah. Banyak nih kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang fadilah membaca Al-Quran. Udah kayak begini hadis tentang fadilah membaca Al-Quran, ya kebangetan, kita nggak pikirin banget tuh, ya. Itu hadis yang keempat. Sampai hadis kelima ada, ya. Itu kita selesai dah. Nah, mungkin yang mau istirahat lagi ataupun, ya. Yang penting kita tetap duduk di majelis ilmu setiap hari Senin yang kita memang membiasakan pengajian kita. Hadis yang keempat. Akhraj al-Bazzar min hadits Anas. Al-Imam Bazzar meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yakthuru khairuh wal baitu alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuh. Sekarang berhubungan sama rumah kita, Pak. Rumah yang dibacakan Al-Quran. Maka pernah saya sampaikan kenapa kita ada sistem khatmul Quran, dibagikan juz-juz untuk dibaca di rumah, gitu, ya. Karena ada sistemnya khatam Quran, baca bareng bersama satu orang, ya. Mau ngambil juz berapa? Bacanya di sini, di masjid atau musola atau majelis taklim. Ada juga caranya seperti yang sudah kita pakai, dibagikan juz-juz,
Yang sudah bisa membaca Al-Quran, ambil tuh bagian juz. Yang nggak bisa, ambil juga. Nah, kok nggak bisa ambil juga? Kasih emaknya, bininya dah. Atau siapa yang bisa baca Al-Quran supaya ikut andil. Nah, khususnya untuk kita baca itu Al-Quran di rumah kita. Emang kenapa sih kalau dampak kebaikan rumah yang dibacakan Al-Quran? Nah ini ya, kita lihat dalam hadis Nabi, innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Quran, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quranul Karim, yaktsuru khairuh, akan banyak kebaikannya, banyak berkahnya ya, banyak berkahnya ya. Dan sering saya bilang juga, berkah itu berhubungan dengan apa yang menjadi urusan kita, Pak. Urusan kita gimana, kerjaan kita, rezeki kita, atau hajat-hajat dan maksud-maksud kita, cita-cita kita, gimana supaya terkabulkan. Nah, rumah kita kalau bisa sering kita baca Al-Quran. Ya tadi itu minimal sehari jangan kagak kita baca Al-Quran di rumah kita. Maka yang nggak sempat baca Al-Quran di rumahnya karena dia bakal berangkat kerja, sempetin dah mumpung di rumah. Kalau entar sore takut kecapean, nggak sempet lagi baca Al-Quran di rumahnya, biar kata cuma selembar, maka sempetin sebelum berangkat. Nah, dalam rangka apa? Mengambil fadilah hadis tentang dahsyatnya rumah yang di situ dibacakan Al-Quran, firman Allah. Ini kata Nabi, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, contohnya tadi itu juz-juz yang kita bawa tuh, kita baca Al-Quran di rumah kita, yaktsuru khairuh, akan banyak kebaikan-kebaikannya. Kalau banyak kebaikan itu maknanya berkah. Tapi sebaliknya, ada lawannya, Pak. Kalau rumah yang sering dibacain Al-Quran, maka banyak kebaikan atau berkahnya. Wal baitul ladzi la yuqra fihi al-Quran yaqillu khairuh. Sedangkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, gersang tuh rumah, sepi, adem, dingin. Padahal orangnya ada, tapi nggak pernah ada yang baca Quran. Muslimin semua, muslim, KTP-nya Islam, kartu keluarganya apa itu tulisannya? Agama Islam, 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 Islam. Tapi tanya, baca Quran nggak? Kagak, ya Allah. Hati-hati kata Nabi. Sedangkan rumah yang nggak dibacakan Al-Quran di dalamnya, yaqillu khairuh, sangat sedikit kebaikannya, kurang berkah itu maknanya. Ya. Hadis ini juga bisa kita pakai. Kita punya satu tempat usaha, bacain Al-Quran di situ, banyak berkahnya udah. Ya. Punya toko, punya usaha, punya bisnis atau apa aja, bacain Al-Quran, ya, biar berkah. Jadi segala sesuatu yang kita bacain Al-Quran di dalamnya dengan kias hadis ini, ya, maka insya Allah membawa kebaikan. Gitu. Banyak berkahnya. Yang terakhir, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, thalathatun la yuhawwiluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab hum ala kathibin min miskin hatta yafrugha min hisabil khalaiq, rajulun qara'al Qur'an ibtigha wajhillah wa amma bihi qauman wa hum bihi radun. Hadis terakhir tentang fadilah Al-Quran, ya, pulang dari sini, jadi sempat kita baca Quran lagi ntar. Ya.
karena kita tutup lebih awal. Kata Nabi apa? 3 golongan. Ada 3 golongan yang tidak akan merasakan ketakutan pada hari kiamat di padang mahsyar. 3 kelompok, 3 golongan. La yuhawwiluhumul faza'ul akbar. Itu keadaan yang sangat menakutkan, kita enggak takut. Hati kita tenang, damai. Wala yanaluhum al-hisab. Nah, ini yang penting juga nih. Bahwa nanti kita enggak kena hisab. Enggak dihitung. Amal ibadah kita enggak dihisab lagi. Subhanallah. Di mana itu kita? Kalau kita enggak dihisab, sedangkan orang lagi pada dihisab, kita nungguin di mana? Belum di surga, belum. Hum ala kathibin min misik. Kita berada di atas gunung yang wangi harum baunya, nungguin di situ. Nggak ikut dihisab nggak? Hatta yafrugha min hisabil khalaik. Nungguin di tumpukan gunung yang wangi harum sampai selesainya makhluk dihisab. Nungguin di situ kita. Tapi nungguinnya nggak dihisab, kan enak, nggak ditanya. Tempatnya enak lagi, kathibin min misik. Tempatnya harum, VIP. Dan sini masuk ruang VIP. Nah, kita kok nggak dihisab? Kenapa? Nih, dari 3 golongan itu, siapa mereka yang aman, tidak dihisab, masuk ruang VIP, nungguin apa? Nungguin sampai orang selesai semua dihisab, baru kita masuk surga langsung, nggak pakai dihisab lagi. Yaitu siapa? 1 dari 3 golongan tadi, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah. Seorang lelaki atau seseorang, bisa laki bisa perempuan, yang membaca Al-Qur'an ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ingat itu, jadi kita baca Al-Quran, kesadaran kita ya, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha Allah. Wa amma bihi qauman wa hum bihi radun. Nah, dan dengan Al-Quran itu dia mengimami kaum orang berjamaah, sedangkan jamaah itu ridha. Ridha. Jadi ada gini, Pak. Imam, makanya dalam sholat berjamaah lihat makmumnya. Kan itu. Dalam masalah pembacaan Al-Quran. Kalau yang di belakangnya ridha, atau ridha, demen, suka kita membaca Al-Quran panjang-panjang, surahnya panjang, maka silahkan. Itu lebih afdal. Tapi kalau kita tahu di belakang kita, kata Nabi, ada yang udah sakit, ada yang lemah, ada yang udah bongkok, udah lama, emang udah tua, ada yang kakinya ya nggak bisa diri lama, ada yang mungkin lagi kurang enak perutnya, ada yang sakit. Nah, kalau seperti itu maka harus bijaksana. Kenapa? Bijaksananya jangan lama-lama. Kenapa? Kalau lama nggak redho yang belakang. Emang ada tempat berjamaah yang makmumnya redho kalau imam baca panjang? Itu dia tempat biasanya kita ibadah ketika umroh atau haji, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, itu memang orang buat ibadah semua di situ. Ya, makanya mau baca panjang apa juga redho. Dan nggak pernah kita dengar pulang umroh dicerita baca Qur'annya panjang banget gitu. Memang tempatnya di situ. Ya, kecuali di sini di kampung. Kenapa? Kita punya hajat. Ini bukan ya, khusus kayak Madinah, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kenapa? Kalau di sana tempatnya ibadah. Jadi orang atau imam baca panjang kayak apa aja, kita redho, kita suka. Karena memang kita mau ibadah, perbanyak. Justru makin lama di situ makin besar fadilah pahalanya beriktikaf. Karena bandingannya apa?
Kalau di Masjidil Haram iktikaf sekali seperti orang beriktikaf 100.000 kali. Di Masjid Nabawi di bawahnya, ya keunggulannya. Beriktikaf di Masjid Nabawi seperti dia 1000 kali beriktikaf. Nah, berarti kan pengennya kita lama-lama di situ lah. Nah, tapi kalau kita pulang ke rumah juga jangan salah, nih yang pulang haji, pulang umroh, ya bacanya surahnya panjang banget. Kenapa? Lu nggak lihat di Madinah aja panjang katanya, di Madinah, ya. Jadi kalau di sini kita harus bijaksana. Kenapa? Makmum kita nggak redo, artinya nggak redo itu bukan nggak redo marah, bukan, nggak suka, ya, kurang senang, ya. Karena kita punya hajat, kadang ada yang punya kebutuhan, sehingga harus bijaksana. Nah itu katanya dalam hadis disebutin apaan? Sholat yang paling bagus adalah tulul qiyam, sholat yang panjang dirinya, lama diri. Kalau lama diri berarti lama baca surahnya. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendirian, ya. Tapi kalau kita sholat berjamaah sebagai imam, maka disebutnya harus imam yang adil, ya, insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum saya tutup, ya, saya juga mau mengucapkan, ya, mohon maaf untuk acara yang semalam mungkin yang kurang banget, bukan kurang dikit, kurang banget pelayanan ataupun perhatian dari segala sesuatunya, Pak, ya. Saya mohon maaf, panitia semuanya mohon maaf, pengurus masjid mohon maaf. Bisa lihat sendiri semalam keadaannya kayak apa, ya. Allah yang ngerakin semuanya tuh, ya. Kita persiapan 1000, di mana-mana 1000 bisa, kadang berkat lebih itu. Ini 1000 dikeluarin semalam kata panitia, ya. Cepet banget udah habis saking banyaknya orang, banyak yang belum. Makanya mohon maaf banget semuanya, ya. Kalau yang ustaz-ustaz, tokoh masyarakat, sebenarnya saya udah siapin itu, ada nama-namanya itu panitia. Kadang kan nggak ketahuan gitu, nggak ketahuan, tempatnya nyebar, ya. Udah gitu kita jalan juga nggak bisa enak, artinya seenaknya, karena orang rapet sama orang, jadi malu-malu kita juga maranin. Jadi saya mohon maaf nih jamaah yang ikut berinfak kemarin, takutnya, tapi mudah-mudahan nggak ada. Ya saya udah antisipasi doang, mudah-mudahan nggak ada. Gue nyumbang, gitu ya, misalnya, gue nyumbang buat maulid nggak dapat berkat misalnya, gue nyumbang maulid berkatnya begini, jangan, ya, nah, enggak, kita ikhlas, ya. Sebenarnya dari panitia semua sudah ingin memberikan kebaikan yang luar biasa, tapi keadaan, ya, di luar kemampuan kita tuh, itu luar kemampuan kita udah, ya. Karena ya udah sebegitu orang banyak, panitia udah banyak juga. Alhamdulillah ada tim zawiyah nih, zawiyah, ya, malam Ahad nih. Kita minta bantuannya pun masih keteter juga, ya, karena banyakan jamaahnya. Nah ini, jadi saya sekali lagi mohon maaf, ya, mohon maaf banget dah, ya, mohon maaf kalau nggak keurusan dari makanan, buahnya, snacknya, nasinya. Ya, nanti banyak orang yang kita udah mesen segidir, kan biasanya lebih kan gitu namanya, biasa lebih. Nah, ini di luar akal, jadi ini buat perhatian juga kita, pelajaran. Ya tahun besok kalau bikin malam lagi, waduh, ya berarti kudu siap kita, ya berarti siap infaknya gedean lagi kalau mau bikin malam. Ya, tapi ya ntar gimana aja dah. Pengennya sih saya rolling, pengennya nanti itu kita subuh aja lagi, ntar bergantian gitu, ya. Jadi kita ngerasain maulid malam, ngerasain maulid subuh, gitu. Jadi sekali lagi kami panitia, ya, apalagi saya selaku orang yang mengajak, ya, dan mengumpulkan daripada infak, ya, sedekah bapak-bapak sekalian, tokoh masyarakat. Seandainya nggak seimbang dengan sesuatu yang didapatkan, tapi saya yakin
yang hadir semuanya nggak ada maksud tujuan buat itu ya. Ya, kita harus lempengin niat kita, insya Allah hadirnya kita membawa keberkahan buat kita, itu aja ya. Itu mungkin bisa sampai 1.500 orang itu ya. Kalau masjidnya bisa panjang sampai sana juga penuh banget orang ya. Ya Allah, mana dari mana aja itu ya. Di terakhir sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf ya, yang seluas-luasnya Pak tokoh masyarakat, jamaah yang berinfak ataupun yang hadir ya, kalau tidak mendapatkan sesuatu yang semestinya ya, mohon maaf ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pengajian biasa tetap besok Selasa di Masjid Al-Hidayah, kemudian di Nurul Huda Pol Tangan, tetap jalan terus maulid ya. Karena maulid itu bagian rangkaian dari mengamalkan ilmu yang kita kaji dalam majelis ilmu. Justru mau dilihat hasilnya itu di mana? Di majelis ilmunya. Habis maulid ngajinya gimana? Nah, gitu. Makanya saya bikin ini tetap pengajian ya, biar kata semalam baru tidur jam berapa misalnya? Nggak tidur nih Sokoman, nggak tidur, nginep dia di hotel ya. Karena dia mau ngapain? Dia mau mandang lampu. Tuh lampunya kan enak, lumayan. Di rumahnya lampunya nggak begini, pandang aja dah gitu. Alhamdulillah ya, ada rezeki, ada donatur ya, jamaah yang memberikan hartanya pokoknya buat masjid. Saya campur dengan buat masjid yang ada, tambahin ya, termasuk juga uang saldo kas taklim. Jadi gabung nih 3. Ada orang ngasih 5 juta, duit masjid saya ambil juga di sini, kemudian kas taklim saya minta juga buat apa? Nah, ini dalam rangka kita menyambut, semumpung pas mau maulid kita bikin lah untuk menyambut datangnya. Nah, ini nengok ya, awas pegel lehernya, awas ya. Tapi insya Allah kuat nih Pak, kuat ya, kuat ya. Syiarnya ya. Jadi untuk mensyiarkan sekaligus maulid semalam ya, alhamdulillah semuanya mudah. Ini nggak pakai rencanain lagi. Jadi kalau memang ada rezeki, saya bilang Ustaz Komar mau beli udah pasang aja, kelar ya. Daripada kita ngomong jauh-jauh hari ya, mau ganti lampu misalnya mau ngapain 13 tahun yang lalu masih ngomong doang ya. Tapi nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.